Oke, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Pandu Bangun Asmoro. Saya sebabnya biasanya Pandu BA, bukan Bakul Areng ya, Bangun Asmoro dan Bakul Areng. Oke, mungkin ini TikTok yang ringan ya. Saya mengikuti Mbak Uvi yang TikTok sebelumnya. Topiknya ringan, saya juga ringan lah untuk TikTok kali ini. Saya mau dongeng aja. Jadi kita akan bercerita tentang kehidupan sebuah pot, dongeng ini, dongeng sebuah pot. Oke, jadi nanti kita akan membahas mengenai pot lifetime-nya seperti apa, pot phase-nya, kemudian container state, pot condition, dan container proofs. Jadi ini dongengnya itu, deteksi kehidupan seorang atau sebuah pot, bukan seorang ya, sebuah pot itu seperti apa. Nah, jadi pot itu sifatnya adalah relatif ephemeral ya. Jadi dia tidak durable atau tidak abadi gitu. Jadi dia cenderung bisa di-destroy karena dia memang pot itu sifatnya adalah stateless. Jadi ketika kita destroy ya semua datanya akan hilang. Jadi kalau kita post dia akan lupa semuanya. Transaksi apa yang ada di dalam pot atau data yang ada di dalam pot akan hilang semuanya. Tuh, langsung sudah lupa tuh, nah gitu pot itu sudah meninggal. Jadi itu kalau pot sifatnya gitu. Dan dia pot itu tidak bisa self heal ya. Jadi kalau sudah crash ataupun error ya dia akan kondisi itu akan berada seterusnya. Jadi harus ada tindakan dari kita untuk memperbaiki pot tersebut. Nah, pot itu dia memiliki unique ID atau UID. Jadi seperti halnya kita sebagai warga Indonesia gitu ya. Kita punya unique ID yaitu adalah nomor KTP atau NIK gitu ya. Pot juga memiliki unique ID atau UID gitu. Dia tidak akan di-deploy ke node yang berbeda jika dia sudah di-assign di suatu node. Jadi misalnya dia sudah di-deploy di node A gitu ya. Ya kalau misalnya dia di restart atau dia di kill gitu, dia akan tetap ada di node A tersebut, tidak akan pindah ke node yang lainnya. Kecuali jika ada deployment node dengan versi yang berbeda. Jadi sifatnya dia adalah stay di node tersebut. Jadi ini contoh diagramnya, diagram suatu pot. Kita tahu ya bahwa pot itu bisa memiliki multi kontainer. Jadi tidak hanya satu pot satu kontainer, tapi di dalamnya terdapat beberapa kontainer. Contohnya di sini pot di dalamnya ada kontainer untuk file puller, misalnya ini untuk content manajernya, kemudian disimpan di suatu persistent volume, dan untuk yang mempublish ini ada kontainer berbeda untuk customer-nya yang diakses. Jadi dalam satu pot ini komponennya ada kontainer, ada persistent volume. Ini komposisi pot. Nanti kalau kita perhatikan di Rancher yang kita gunakan saat ini, itu ada beberapa pot yang dia memiliki banyak sekali kontainer, bahkan ada yang sampai 4 gitu. Ini adalah lifetime dari pot. Berikutnya adalah fase dari suatu pot. Ini ada beberapa fase ya. Ini ada pending, running, sukses, fail, dan unknown. Oke, jadi kalau pending itu sifatnya adalah dia sudah ketika kita deploy suatu pot ya. Ketika kita deploy suatu pot, controller dari Kubernetes ini dia akan meng-assign ke suatu node. Jadi dia akan di-assign ke suatu node sampai sebelum dia istilahnya berhasil untuk running gitu. Jadi ini pending. Dia sudah diterima dari Kubernetes, tapi ada beberapa kontainer yang belum satu atau lebih dari kontainer yang belum ready untuk dikonsum gitu. Ini fase pertama pending. Yang berikutnya adalah, ini bukan urutan ya, ini cuma beberapa fase, ini bukan urutannya. Jadi yang berikutnya adalah running ya. Jadi setelah pending sudah di-accept Kubernetes cluster, kemudian kontainernya juga
startup untuk running. Berikutnya ini sudah sukses, dia akan fase berikutnya adalah running. Jadi sudah di-assign di suatu node dan sudah bonding di node tersebut. Jadi sudah bisa dikonsum oleh end client gitu. Berikutnya adalah sukses ya. Sukses ini, nah ini agak berbeda. Sukses ini bukan berarti dia running gitu. Jadi kalau kita ada beberapa tipe pods ya. Jadi yang pertama itu kan ada deployment yang sering kita gunakan. Kemudian ada daemon set, kemudian ada stateful set, ada job. Yang biasa kita gunakan deployment dan job ya, cron job itu yang biasanya di running dengan interval waktu tertentu. Nah, kalau yang sukses ini biasanya digunakan oleh job. Biasanya dia sudah nanti pending, kemudian dia running, dia melakukan proses tertentu. Setelah proses itu selesai, pod akan di-destroy. Tapi bukan karena gagal ya, tapi sudah berhasil menjalankan task atau job yang sudah ditentukan di dalamnya. Jadi dia berhasil kemudian di-terminate. Begitu. Ini fase sukses. Kemudian yang fail. Yang fail ini kalau misalnya ada pending, kemudian dia ada sesuatu hal gagal gitu, dia statusnya adalah fail. Jadi ini terminated in failure. Jadi salah satu atau beberapa kontainer ini gagal, maka fasenya adalah fail. Yang berikutnya adalah unknown. Nah ini namanya juga unknown ya, jadi ya tanda tanya statusnya gimana. Jadi kalau deskripsinya sih ya dia gagal karena sesuatu hal, entah itu dari komunikasi ke node-nya gagal atau ada beberapa hal yang lain lah ya. Tapi ini statusnya unknown gitu. Ini adalah kelima fase pod. Oke, yang berikutnya adalah ini contohnya ya. Oke, ini contohnya yang kita lihat. Ini adalah deployment ya, ini deployment. Ini saya ambil contoh dari SVC Portofolio Islamic Dawah ya, dawah itu jatuh kayaknya. dawah alignment. Oke, ini masih jalan di dev ya, ini masih di ACM dev nih. Ini statusnya dia. Ini deployment statusnya adalah updating. Karena apa? Karena di pod tersebut ini error. Ini masih image pullback off. Ini deployment-nya aktif, ya ini masih updating, dan ini image pullback off. Ini podnya. Kemudian kita detailkan lagi dari pod ini, kontainernya belum ready. Nah, ini contoh kondisi dari kontainer. Ada container ready ini yang kalau dia sudah running ya, harusnya ini statusnya true, karena ini masih image pullback off, dia belum ready ya. Belum ready, ini juga false. Kalau initialize itu kalau kontainer itu sifatnya adalah container initialization Pak ya, kalau salah, saya lupa. Tuh. Jadi kalau kontainer itu ada init kontainer, ada yang normal kontainer. Kalau init kontainer itu biasanya ya kayak yang tadi tuh, yang contoh diagram sebelumnya. Yang ini bisa jadi ini init kontainer. Jadi dia hanya tugasnya hanya file pooling aja. File pooling, setelah file poolingnya berhasil, yang jalan adalah web servernya, dia sudah terminate gitu. Ini kalau di Lancer bisa diperhatikan beberapa state ya, kondisi dari kontainer tersebut. Oke, ini juga ada kalau yang di Plymouth pod juga ada kondisinya sama. Oke, berikutnya adalah container state. Container state ini, container state ini tidak jauh berbeda dengan pod tadi ya, pod phase tadi ya. Dia ada 3 state ya. Yang pertama adalah waiting, running, dan terminated. Jadi perbedaannya adalah tadi kita ngomongin pod, yang sekarang di dalamnya pod yaitu kontainer. Karena status pod itu juga tergantung dari status dari si kontainer. Jadi kalau yang teman-teman deploy biasanya itu misalnya ada image A, image B, itu adalah kontainer yang dibungkus ke dalam suatu pod gitu. Oke, yang pertama adalah waiting ya.
Waiting itu dia sedang running operation, jadi dia ada melakukan suatu hal sebelum dia running untuk seperti semacam hal startup lah gitu. Kalau kita jalankan Windows gitu ya, ini sedang loading, dia lagi starting up gitu. Dia prosesnya adalah waiting, belum ready untuk dikonsum gitu. Ini status pertama ya, kondisi pertama. Yang berikutnya adalah running. Running ini jika waiting, jika running operation atau starting up ini sudah berhasil, maka konten tersebut prosesnya menjadi running. Jadi jika sudah running ini istilahnya sudah ready untuk digunakan. Ya misalnya kalau ada kontainer itu web server gitu ya, jadi nanti traffic yang masuk ke kontainer kita bisa dieksekusi. Gitu. Yang berikutnya adalah terminated. Gitu. Jadi yang terminated ini istilahnya seperti kayak job tadi itu, sama halnya dengan job tadi itu. Jadi kalau dia sudah mengeksekusi, sudah selesai, kemudian dia di-delete gitu misalnya. Nah, dia terminated itu melakukan istilahnya task sebelum dia dihapus. Misalnya dia shutdown background job yang ada di dalam kontainer sampai dia selesai untuk melakukan itu, kemudian dia dihapus. Atau bisa juga dia fail karena sesuatu hal, jadi yang unknown tadi itu. Tuh, jadi kalau pot itu bukan meninggal sendiri ya. Pot itu kan bisa dilahirkan dan bisa dimeninggalkan. Dimeninggalkan itu gimana ya? Dimatikan. Kalau orang itu kan bisa meninggal sendiri. Kalau pot itu tidak bisa meninggal sendiri, harus ada action tertentu. Tuh. Kecuali dia sifatnya adalah job ya. Tuh. Oke, yang berikutnya adalah pod condition. Nah, ini pod condition juga hampir sama ya tadi. Pod dan kontainer ini sifatnya hampir sama ya. Ini ada pod scheduled, jadi dia podnya di scheduling atau sudah terschedule ke suatu node ya tadi. Nah, pod itu kan ada kontainer ya, jadi pod itu juga membaca kontainer yang tadi sudah ready atau belum. Kalau sifatnya dia atau kondisinya adalah kontainer ready, artinya semua kontainer di dalam pod tersebut sudah ready untuk dikonsum gitu. Yang berikutnya adalah initialize. Jadi ini semua init kontainer sudah sukses dilakukan. Jadi kalau misalnya di dalam suatu pod itu ada beberapa kontainer yang berbeda, misalnya ada init kontainer dan normal kontainer gitu ya. Yang initialize ini adalah proses yang init kontainer tadi dulu. Setelah init berhasil, kemudian kontainer yang biasa, yang normal kontainer tadi itu, baru dia yang ready. Jadi bisa dua kondisi nanti di dalamnya karena ada multi kontainer kan. Yang berikutnya adalah ready. Kalau ready artinya dia sudah semua kondisi ini sudah terpenuhi. Misalnya ada initialize, ini sudah berhasil, kontainer ready juga ini sudah berhasil, artinya dia pod tersebut adalah ready. Jadi dia sudah bisa menghandle request dan akan ditambahkan di load balancing di service discovery yang sudah kita tentukan. Jadi kalau di deploy YAML ya, yang teman-teman biasa baca, itu kan ada type-nya, ada yang deployment, kemudian ada yang service. Nah, service itu adalah yang masuk di load balancing itu. Jadi ada dua hal, yaitu deployment yang di dalamnya nanti ada pod dan kontainer, dan untuk dapat traffic-nya agar dapat masuk ke pod tersebut harus ada services gitu. Itu yang biasanya di paling bawah itu ada services. Itu adalah load balancing sebenarnya. Kalau itu nggak ada, misalnya cuma kita tuliskan di bagian deployment saja, tidak ada service, maka pod tersebut tidak bisa menerima traffic dari luar misalnya. Itu adalah pod condition. Yang berikutnya adalah container probe.
Nah, ini probe ini adalah suatu diagnostic tools ya. Jadi dia akan mengecek secara periodik apakah kontainer tersebut sehat atau tidak misalnya. Jadi ini ada probe-nya. Untuk caranya ini ada beberapa ya. Pertama, exec ya. Jadi dia mengeksekut spesifik komen ya di dalam kontainer tersebut. Jadi kalau ada banyak kontainer ya kita harus identifikasi ya, harus kita tuliskan satu-satu kontainer mana yang akan di diagnostik kesehatannya atau health check-nya. Nah, yang exec ini dia berhasil jika status code-nya adalah 0 gitu. Yang berikutnya adalah gRPC. Dia melakukan remote procedure call ya menggunakan gRPC. Dia kalau berhasil statusnya adalah serving gitu nanti. Outputnya serving. Yang berikutnya adalah HTTP GET, ini biasa ya seperti halnya kita menggunakan Postman. Kita melakukan suatu action ke suatu endpoint ya. Tentunya dengan port dan path yang sudah ditentukan. Misalnya kalau paling gampang web server lah ya, web server entah itu Lumen atau Go gitu misalnya, itu kan portnya bisa berbeda ya. Lumen mungkin standarnya adalah port 80, mungkin kalau yang yang Go itu kan ada yang 80 misalnya, atau Java itu ada yang 80. Nah, itu harus ditentukan portnya apa dan path-nya apa, endpoint, path atau endpoint. Ini sukses jika dia membalikan status 200. Jadi kalau yang 500 itu akan dianggap gagal. Yang berikutnya adalah TCP socket. Dia akan ngecek di sisi TCP-nya di port yang telah ditentukan. Jadi misalnya kita cek port 80 saja atau server itu bisa, atau port 80 itu juga 80 itu bisa. Jadi perbedaannya HTTP GET dan TCP socket ini adalah ini dia mengakses suatu endpoint ya. Yang ini hanya TCP socketnya. Jadi kalau web server ya web servernya open gitu aja. Tuh. Dan yang lainnya gitu. Ini adalah probe untuk diagnostik dari suatu kontainer. Mengecek health check-nya seperti apa. Ini outcome-nya dari probe tadi yang kita cek, kemudian hasilnya ada 3 hal ya. Yang pertama sukses ya tentunya. Ini dia sudah berhasil melewati diagnosis tadi, dia sukses. Yang berikutnya failure, dia gagal. Tentunya ini tadi juga tergantung yang skema yang kita gunakan ya, entah itu exec atau gRPC, HTTP GET, TCP socket. Ini hasilnya outcome-nya sama. Sukses, failure, yang berikutnya unknown. Ini gagal karena suatu hal. Ini agak susah kalau yang unknown ini agak susah soalnya. Kalau yang tadi kan jelas ya, failure, gagal. Sukses itu sukses. Biasa lah. Kalau unknown ini agak susah ini. Ini harus ada pengecekan lebih lanjut kalau yang unknown. Oke, kita lihat tipe dari probe tersebut. Ini ada liveness, readiness, startup. Ini liveness probe, readiness probe, startup probe. Ini ada 3 probe ya. Kita bahas pertama satu-satu. Yang pertama adalah liveness probe. Jadi ini mengecek kontainernya running atau tidak. Ini liveness probe. Dia gagal kalau probing dari liveness ini gagal, si Kubelet akan mengkill kontainernya. Jadi langsung di restart gitu atau di kill kontainernya. Ini kalau liveness probe. Default state-nya jika kita tidak tentukan di di YAML yang atau deployment yang kita deploy itu, kita tuliskan itu tidak ada liveness probe, default state-nya adalah sukses. Jadi ya seperti misalnya kita tidak standar atau nggak ada probing sama sekali ya, deploy dia pasti sukses, makanya dapat jalan. Jadi kapan ini digunakan, liveness probe ini digunakan jika proses dari kontainer ini bisa menyebabkan crash secara mandiri. Aduh, crash kok secara mandiri ya, tiba-tiba crash gitu.
dan akhirnya jadi tidak bisa mengeksekusi dari proses tersebut. Statusnya jadi unhealthy gitu. Ini yang liveness probe. Jadi dia kata kuncinya akan mengekill kontainer atau mereset kontainer, dan dia digunakan jika proses dari kontainer tersebut bisa cross secara diri sendiri, tiba-tiba crash gitu. Itu yang liveness probe. Yang berikutnya readiness probe ya. Ini agak beda. Ini memang kalau yang tadi ini kan containersnya running ya, running. Yang readiness probe containersnya ready to respond to request. Jadi bisa menghandle suatu request. Ini yang readiness. Jadi perlu agak sedikit dibedakan ya. Yang liveness ini cuma running kontainernya, kalau yang readiness ini dia bisa menghandle suatu request. Jadi gitu. Jadi bedanya kalau liveness itu kalau sudah sukses ya dia cuma jalan. Kalau readiness ini kalau dia sudah probing readiness-nya ini oke, dia bisa handle request. Dianggap sama Kubernetes dia bisa menghandle suatu request. Jika probingnya tadi fails atau gagal, jadi nanti si Kubernetes ini akan menghilangkan endpoint ke pod tersebut dari service yang sudah ditentukan dari load balancing. Jadi istilahnya kalau ada request masuk ke suatu pod ya, satu pod terus kontainernya itu belum ready, ini sama si Kubernetes nggak dilempar ke sana trafficnya, nggak dilempar ke pod yang belum ready gitu. Kalau yang ini kan tidak, ini kalau gagal kan langsung dihapus ya, langsung bukan dihapus, maaf, di restart atau di kill gitu. Kalau yang ini cuma dikeluarkan dari load balancing trafficnya. Bedanya itu. Tetap jalan, tapi request tidak akan masuk ke sana. Default state-nya sama, sukses jika kita tidak tuliskan readiness probe, dia akan default-nya adalah sukses. Dia akan sending traffic ya, dia akan menerima request jika probe-nya sukses. Jadi kalau probe-nya tidak sukses ya traffic nggak akan masuk ke sana. Ya, perlu diingat ya, readiness probe itu hampir sama liveness probe, hampir sama. Cuma yang beda adalah eksistensi dari suatu kontainer tersebut. Kalau liveness probe itu dia akan nge-kill kontainer, kalau readiness probe itu hanya istilahnya membelokkan traffic, tidak akan memasukkan traffic ke pod tersebut. Itu bedanya. Endpoint-nya bisa sama, skema untuk probing-nya sama, outcome-nya sama, hanya behavior jika gagalnya yang berbeda. Itu ya. Yang berikutnya startup probe, ini satu startup probe-nya agak baru ya. Ini sebenarnya dia ini mulainya Kubernetes 1.20. Ini agak baru ya. Sebelumnya memang belum ada startup probe. Dulu sebelum kita pakai rancangan yang terbaru ini masih hanya ada readiness dan liveness. Nah, yang terbaru ini ada startup probe. Jadi ini hanya deteksi ketika dia startup aja. Jadi aplikasinya ini deteksi apakah dia kontennya siap untuk starting gitu. Jadi hanya startup aja, startup probe. Nah, ini bedanya, dia tidak, jika ini sedang berjalan ya, startup probe-nya sedang berjalan, sedang ada pengecekan, yang probe yang lainnya seperti liveness dan readiness itu tidak dijalankan. Jadi hanya menjalankan satu probe ini, startup saja. Tapi kalau yang tadi ya, misalnya liveness dan readiness, itu bisa berjalan bersamaan. Liveness ada, readiness ada. Kalau yang startup probe ini berbeda. Dia awal starting up dari suatu pod itu ya. Yang lainnya, probe yang lainnya yang seperti liveness, readiness, itu tidak dijalankan. Sampai startup probe ini berhasil, sukses. Untuk behaviornya juga hampir sama ya, dengan yang liveness. Kalau probe-nya gagal, dia akan kill container gitu. Default state-nya sukses. Nah, ini sangat berguna jika suatu pod itu membutuhkan starting up
yang cukup lama. Jadi misalnya ada compiling, misalnya kita compile, proses compile itu ada di deployment misalnya, bukan di CI/CD misalnya ya. Nah ini berguna, apa istilahnya? Dia proses seperti compiling tuh di Rancher ya, di deployment itu sebenarnya bisa ya. Itu membutuhkan waktu yang lama. Ini cocok menggunakan startup probe daripada kita menggunakan interval untuk checking probe yang readiness ataupun yang liveness. Jadi ini lebih tepat lah ya kalau kita ada kontainer seperti itu. Ini contoh yang bisa digunakan di Java ya. Java itu kan di UII RAS ya. Kein itu kan dia proses starting up-nya cukup lama ya. Nah itu bisa digunakan menggunakan startup probe sebelum dia ready to consume gitu. Lebih cocok menggunakan startup probe. Oke, mungkin sedikit demo. Nah ya, oke kita masuk ke Rancher ya. Kita ambil contoh di dev aja deh. Oke, kita masuk ke cluster dev. Oke, di sini kita cek di mana ya? Misalnya workload spots. Nah, di sini ada crash loop back off, ada dua nih, ada tambah nih. Kemarin yang image full back off ini, sekarang ada yang CLPO nih. Dependent process go. Ini contoh ya, contoh ini deployment, ini pods ya, ini udah masuk pods. Kita tunggu kondisinya. Ini container ready false karena memang dia crash loop back off, ready juga false. Sama kalau kita lihat di deployment, sebentar. Kita lihat di deployment. Oke, deployment juga updating prosesnya, kondisinya dia tidak available, false ya. Karena tadi di dalamnya podnya tadi belum ready. Nah, kalau kita dicek di monitoring, sorry. Oke. Prometheus, kemudian di alerts. Ini dia. Ini sudah ada dua nih. Ada dua yang belum ready. Deployment, SVC dependence process code, dan portfolio yang tadi itu. Ini belum ready. Jadi di kami dari tim interoperability dan operational engineering berusaha untuk apa istilahnya, untuk alerting atau notif ke kami ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat juga sih nanti. Ini masuk ke Telegram nantinya. Alert dari Prometheus ini masuk ke Telegram. Ada contohnya itu, kemudian sebentar. Jadi contohnya ya, misalnya kita, mohon maaf ini mungkin yang login tak matikan bentar. Saya ambil contoh di login. Ini sudah ada readiness belum ya? Sebentar. Ini readiness. Kayaknya belum ada ya? Oh ada, ini sudah ada. Oke. Ini sudah ada readiness probe-nya. Oke. Oke, misalnya kita matikan aja deh. Baik. Mana tadi? Log. Oh sorry, ini pod ya. Masuknya ke deployment mestinya. Kita edit config dulu. Kita pastikan lagi. Di sini ada health check. Ya ini, belum ada readiness-nya. Oke. Readiness mungkin kita kasih misalnya ini ya, portnya 80. Request-nya biasanya ini standarnya health C. Kemudian cek intervalnya mungkin kita pendekkan buat sampel aja 3 detik di 1 detik. Ini jika ini cek interval, ini delay-nya, ini time out-nya, sukses threshold-nya 1 kali,
failure-nya kita kasih satu kali aja deh. Ini readiness check, LFness nanti sebentar. Coba kita deploy. Oke, dia akan create pod baru ya. Oke, ini sudah. Oke, ini statusnya running ya. Jadi kalau kita cek lagi, oke ini ready. Nah di probingnya juga sudah jalan, created, podnya created, started sudah, scheduled sudah. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita cek. Jadi kan ada pengecekan ya. Kalau kita cek di sini kan dari apa sih? Lupa, public. Oh salah, sorry. Sama nggak coding web. Nah, ini kan ada, kelihatan nggak ini? Ada healthy di sini. Ini cuma balikin 200 tanpa konten apapun. Jadi cuma header 200. Headernya juga kontennya 0. Ya, satu sekunya 200. Oke, coba kita matikan web servernya coba. /etc. Oke. Stop. Ace kurang P. Cek status. Ya, ini sudah langsung error. Running. Ya, ini jadi sudah tidak ready lagi ya containersnya. Ini kontainer tidak ready, kemudian podnya, nah ini uniknya, podnya masih running. Ya, anehnya podnya masih running, tapi tidak ready kontainernya. Artinya apa? Jika ada traffic yang masuk ke login, ini akan gagal karena ya ini sudah dimatikan ya tadi. PHP servernya not running ya, PHP FPM-nya dimatikan. Nah ini tidak ready, artinya nanti kalau ada traffic yang request ke service ini, service login, tidak akan dilemparkan ke pod ini. Tapi ini berhubung podnya cuma satu ya replikanya ya, jadi masih akan gagal. Jadi kalau replikanya banyak, dia akan trafficnya akan dilempar ke pod yang sehat. Ini tidak ready. Jadi seperti ini podnya masih running, tapi container tidak ready. Coba kalau kita nyalakan lagi, kita cek di Prometheus coba, alertnya muncul nggak? Ya, ini gagal. Ini ada alert. Kalau di sini lebih enak sih kelihatan. Sebentar. Nah, ini ada 3. Ini yang baru ini, service login ini. Ini akan gagal. Coba kita jalankan, kita start lagi. Oke. Nah, ini sudah langsung running. Gitu. Nah, ini adalah salah satu readiness. Contoh readiness ceknya, probing yang readiness. Coba kita coba lagi nih, health check. Kita hapus nih, nggak usah pakai yang ini. Kita ini known, ini kita matikan dulu aja. Kita pakai yang liveness. Portnya sama 80, intervalnya kita pendekkan 1 tadi ya, 1 detik ya. Value-nya cepet nih 1 detik, 3 detik aja lah. Cepet banget 1 detik. Save. Oke, kita cek lagi. Oke, ini masih mati nih. Masih terminating. Ini kok terminating ini bukan salah satu pod paste tadi ya. Kalau pod paste itu kan terminated tadi ya. Ini terminating bukan salah satu proses fase pod, beda. Ini kita matikan yang running ini sekecil. Kita matikan. Ini sorry sudah nggak ada nih. Oke, karena beda pod. Ini .d stop. Yang akan terjadi masih connected. Kita tunggu 3 detik. Status not running. Dia benar nggak ya? Probingnya tadi benar nggak ya? Jangan salah. Health check.
port 80 healthy failure interval 3 detik. Ini benar HTTP bukan HTTPS ya, port 8 betul. Oke, kembali lagi. Wah, ini gagal nih. Enggak, ini udah disconnected nih, udah ada disconnected. Nah, tadi kalau bedanya yang readiness, tadi kan masih connected ya, walaupun kita matikan, masih connected. Artinya dia masih jalan nih si kontainer. Tapi kalau yang liveness, begitu kita matikan, dia akan di-kill kontainernya atau di restart. Ini udah baru lagi nih, coba kita cek. Skill cell. Oh, sama ya. Nggak bisa. Coba ini tap aja deh. Ini ya tadi ya, ini kalau UID-nya masih sama ya dia tetap di node yang sama. /etc itu di status. Ya, dia jadi running. Karena di restart. Ini tadi not running, udah disconnected nih statusnya. Kalau kita cek lagi ternyata dia sekarang running lagi. Nah, itu perbedaannya readiness dan liveness. Nah, kalau yang startup ini mungkin nanti kelamaan nanti. Dia sampelnya di Java sih. Dia sebelum ada sebelum ready, dia menjalankan suatu jalanin apa ya, saya lupa ya. Kayak checking ke database dulu loh, nggak salah. Seperti itu. Ini sudah hilang belum ya? Coba kita refresh. Ya, ini sudah hilang. Sudah hilang. Oke. Nah, dari alert ini sudah kita sambungkan ke ini ya, ke Telegram. Ini sudah masuk ke Telegram kita. Oke, itu adalah demonya yang readiness dan liveness. Sudah jalan kan? Nanti nggak bisa login, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Slide-nya sudah kelihatan ya, Mas Ivan ya? Sudah ya, oke. Oke, dari dongeng tadi itu, apa yang mesti kita lakukan berikutnya? Mungkin ini saran ya, saran setiap service sebaiknya provide endpoint healthy. Itu untuk pengecekan readiness dan liveness. Jadi kalau readiness itu bisa kita masukkan ke mana? Telegram kita nanti. Apakah ini ada error atau tidak? Karena statusnya tadi itu podnya running tapi containersnya tidak ready. Karena yang selama ini kita jalankan di containers kita ya, terutama yang Lumen, yang lain kurang tahu. Yang Lumen itu foreground prosesnya adalah tail ya, dia ngeluarin log ya. Sedangkan web server, kemudian Nginx, PHP FPM dan Nginx dia berjalan secara background. Jadi kalau yang mati web servernya itu ya kontainernya tetap jalan karena yang foreground adalah tails-nya. Jarang banget tails sampai error kecuali filenya nggak ada. Gitu. Jadi provide ini, healthy ini untuk pengecekan tadi readiness probe dan liveness probe. Ya, tentunya nanti akan memodif sedikit di deployment untuk supply liveness dan readiness tadi. Dan berikutnya adalah mari kita join di Telegram group kita. Banyak nanti chatnya. Begitu. Ya, cukup sekian dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada pertanyaan.